Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Troy Fauziah, NIM 118700777, jurusan Teknik Elektro, semester 4 kelas B, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah Matematika Teknik 2. Saya akan menjelaskan beberapa materi tentang Matematika Teknik 2. Yang pertama yaitu deret Taylor. Pada deret Taylor ini memiliki 3 poin penting, yaitu teori Maclaurin-Power Series, Taylor Series, dan Truncated Taylor Series. Yang pertama, Maclaurin-Power Series atau deret Maclaurin. Definisinya, Maclaurin atau Power Series atau deret Maclaurin adalah penaksiran polinom derajat tahingga. Rumus umumnya yaitu fx sama dengan f0 ditambah f aksen 0x, yaitu turunan pertama dari f0x, ditambah f2 aksen 0, yaitu turunan kedua, dikali x kuadrat per 2 faktorial, dan seterusnya sampai f pangkat 0, f pangkat n 0 sama dengan x pangkat n per 2 faktorial. Nah, catatan di sini, deret memiliki infinite atau tahingga, menyatakan bahwa akhirnya deret ini sama dengan fungsi sebenarnya, bukan penaksiran lagi. Kemudian, Taylor series atau deret Taylor. Sebenarnya kita bisa membuat deret polinom yang berasal dari titik manapun, misal x sama dengan x0 dan seterusnya. Tetapi dari awal kita selalu memulai perkiraan pada nilai x sama dengan 0. Deret Taylor itu lebih luas, seperti x0 sama dengan min 1, x0 sama dengan 0,5, dan lain-lain. Jadi, deret Maclaurin merupakan deret Taylor yang berpusat pada x0 sama dengan 0. Kemudian, rumus umum dari deret Taylor itu fx sama dengan fx0 ditambah turunan pertama dari f aksen x0 dikali x dikurang x0 ditambah f turunan kedua dari x0 dikali x dikurang x0 pangkat 2 per 2 faktorial ditambah sampai f pangkat n dan seterusnya. Atau dapat juga disederhanakan menjadi sigma tahingga n sama dengan 0 f pangkat n dikali x0 dikali x min x0 pangkat n per n faktorial. Kemudian contoh soal yaitu pada grafik ada sebuah fungsi x sama dengan sin 2πx. Kemudian akan mencari nilai fx di sekitar x sama dengan 0,35. Yaitu misal 0,340 ya, karena di antara 0,35. Langkah pertama yang dilakukan yaitu menggunakan deret Taylor orde 0. Nah, untuk gambar Tx sama dengan f0,35 merupakan konstanta, yaitu garis lurus yang berwarna merah berdasarkan orde 0. Jika dihampiri dengan orde 1 deret Taylor-nya, maka fungsinya sampai turunan pertama dan gambar grafiknya berbentuk garis lurus seperti ini. Kalau orde 2 berarti dipotong sampai orde kedua, bentuknya parabola seperti ini. Terlihat semakin dekat berarti nilai errornya semakin kecil ya. Jadi jika semakin tinggi orde berarti errornya semakin kecil, karena ketika errornya 0 harus tahingga.
Kemudian contoh soal selanjutnya yaitu bentuk deret Taylor untuk fx sama dengan ln x, titik pusatnya berada di x0 sama dengan 1, cari nilai fungsi dan turunnya untuk fungsi pada x0 sama dengan 1. Nah, jadi salah satu langkah pertama untuk mencari turunannya terlebih dahulu yaitu dari fx sama dengan ln x, yaitu fx0 sama dengan ln 1 sama dengan 0, kemudian turunan pertamanya fx sama dengan 1 per x, turunan pertama dari fx0 sama dengan 1 per 1 sama dengan 1, dan seterusnya sampai turunan ketiga bahkan sampai fn. Nah, kemudian kita misalkan ini sampai ke orde ketiga. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus deret Taylor. Nah, ln x sama dengan 0 ditambah x min 1 dikurang x min 1 kuadrat per 2 faktorial ditambah 2 faktorial dikali x min 1 pangkat 3 per 3 faktorial ditambah n min 1 faktorial dikali min 1 pangkat n min 1 dikali x min 1 pangkat n, dan di bawahnya dibagi n faktorial dan seterusnya. Nah, jadi ln x ini dapat lihat hasilnya seperti ini. Jadi ln x dapat diganti dengan sebuah deret Taylor sudah sama dengan yang tak hingga atau bisa disederhanakan lagi. Nah, kemudian pada Trenchese-Taylor series atau deret Taylor terpotong, definisinya yaitu untuk membuat perkiraan dari sebuah fungsi hingga n derajat tertentu yang tidak tak hingga. Rumus umumnya yaitu fx hampiran fx0 ditambah turunan pertama f aksen x0 dikali x dikurang x0 ditambah turunan kedua dari fx yaitu f aksen 2x0 dikali x min x0 pangkat 2 per 2 faktorial dan seterusnya. Ini tuh sama rumus dari yang pertama, yang membedakan hanyalah tanda sama dengannya saja menjadi hampiran. Nah, untuk konsepnya sama dengan pendekatan polinom. Hal ini juga berkaitan dengan pembahasan analisis numerik. Nah, contoh soalnya yaitu cari deret Taylor pada derajat ketiga dari fungsi fx sama dengan cos 2x, di mana senternya itu x sama dengan pi per 4. Nah, langkah pertama yaitu sama mencari turunan terlebih dahulu sampai orde ketiga. Kemudian dimasukkan ke dalam rumusnya juga. Nah, apabila sudah disederhanakan, nah di sini bisa terlihat ilustrasi grafiknya. Grafik yang berwarna biru ini merupakan cos 2x, lalu dihampiri oleh polinom berderajat 3 di x0 sama dengan pi per 4. Hampir berhimpit, jadi nilai errornya cukup kecil. Kemudian series equerry. Kenapa harus memakai deret Taylor kalau bisa memakai Maclaurin? Karena perkiraan kita itu akan semakin jauh dari akurat jika semakin jauh dari titik awal x0. Nah, karena nilai errornya bisa semakin besar. Jika kita menggunakan x0-nya berbeda-beda, maka kita akan butuh deret Taylor.
Jadi kita harus selalu memakai titik awal yang dekat dengan titik yang akan diperkirakan dan juga mudah untuk melakukan perkiraan. Kemudian selanjutnya itu ada persamaan nonlinear. Nah, di persamaan nonlinear ini terdapat 6 metode untuk menyelesaikannya, yaitu yang pertama ada metode tabel, metode biseksi, metode regulasi, metode iterasi sederhana, metode Newton-Raphson, dan metode secant. Nah, penentu akar-akar persamaan nonlinear. Akar sebuah persamaan dari fx sama dengan 0 adalah nilai-nilai x yang menyebabkan fx sama dengan 0. Akar fx adalah titik potong antara kurva fx dan sumbu x. Nah, dari kurva ini juga dapat dilihat kalau tanda panah ini tuh merupakan suatu titik perpotongannya. Nah, penyelesaiannya, rumus umum sendiri dari persamaan nonlinear ini yaitu mx plus c sama dengan 0 merupakan persamaan umum di mana m dan c adalah konstanta, dapat dihitung dengan mx plus c sama dengan 0. X sama dengan min c per m. Nah, penyelesaian persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dapat dihitung dengan menggunakan rumus ABC atau dengan pemfaktoran. Nah, dari metode-metode tadi itu, metode dibedakannya menjadi dua, yaitu metode terbuka dan tertutup, di mana perbedaannya metode terbuka mencari akar pada range A, B. Dalam range A dan B dipastikan terdapat satu akar dan hasil selalu konvergen atau disebut juga dengan metode konvergen. Nah, pada metode tertutup itu diperlukan tebakan awal. Xn dipakai untuk menghitung Xn plus 1 dan hasil dapat konvergen atau divergen. Nah, metode-metodenya yang sudah disebutkan tadi dapat terlihat perbedaannya, mana yang metode terbuka dan metode tertutup. Nah, teorema suatu range X, A, B mempunyai akar apabila FA dan FB berlawanan tanda atau memenuhi FA dikali FB kurang dari 0. Teori di atas dapat dijelaskan dengan grafik-grafik sebagai berikut. Pada grafik yang pertama, karena FA dikali FB kurang dari 0, maka range X sama dengan AB terdapat akar, ya. Jadi dipastikan ada akar. Karena pada grafik yang kedua, FA dikali FB lebih dari 0, maka pada range X sama dengan AB tidak dapat dikatakan terdapat akar. Selanjutnya ada metode tabel. Metode tabel atau pembagian area, di mana untuk X di antara A dan B dibagi sebanyak N bagian. Dan pada bagian masing-masing bagian dihitung nilai fx sehingga diperoleh tabelnya sebagai berikut. Ya, dari x0 sama dengan A dan seterusnya sampai xn sama dengan B, dan fx dari fa dan seterusnya sampai fb. Nah, dari metode tabel ini pun memiliki kelemahan. Yang pertama, metode tabel ini secara umum sulit mendapatkan penyelesaian dengan error yang kecil karena itu metode ini digunakan dalam penyelesaian persamaan nonlinear. Tetapi metode ini digunakan sebagai taksiran awal mengetahui area penyelesaian yang benar sebelum menggunakan metode yang lebih baik dalam menentukan penyelesaian. Nah, contohnya, selesaikan persamaan X ditambah E pangkat X sama dengan 0 dengan range X sama dengan min 1,0. Untuk mendapatkan penyelesaian dari persamaan di atas,
range sama dengan min 1,0 dibagi menjadi 10 bagian, sehingga diperoleh X-nya dari min 1,0 dan seterusnya sampai 0,0 ya. Fx-nya pun dari min 0,63212. Nah, dari tabel ini tuh kita pilih yang paling mendekati dengan 0. Dari tabel diperoleh penyelesaian berada di antara min 0,6 dan min 0,5 dengan nilai fx masing-masing min 0,0512 dan 0,1065, sehingga dapat diambil keputusan penyelesaiannya di x sama dengan min 0,6. Bila pada range x sama dengan min 0,6 min 0,5 dibagi 10, maka diperoleh fx terdekat dengan 0 pada x sama dengan min 0,57 dengan fx sama dengan 0,00447. Kemudian metode biseksi. Ide awal metode ini adalah metode tabel, di mana area dibagi menjadi n bagian. Hanya saja, metode biseksi ini membagi range menjadi 2 bagian. Dari 2 bagian ini dipilih bagian mana yang mengandung dan bagian yang tidak mengandung akar dibuang. Hal ini dilakukan hingga diperoleh akar persamaan. Nah, ini ada grafik dari metode biseksi. Kurva fx yang hijau ini yaitu kurva dari fx, lalu ditentukan selang titik A dan B, lalu dibagi 2 sehingga diperoleh titik C. Lalu cek selang manakah yang terdapat akar, antara titik A sampai C atau C sampai B, dengan rumus FA dikali FB kurang dari 0 bila tidak ada gambar. Nah, penjelasannya juga untuk menggunakan metode biseksi, terlebih dahulu ditentukan batas A dan batas bawah B. Kemudian dihitung nilai tengah X sama dengan A plus B per 2. Dari nilai X ini perlu dilakukan pengecekan keberadaan akar. Secara matematik, suatu range terdapat akar persamaan apabila FA dan FB berlawanan tanda atau dituliskan FA dikali FB kurang dari 0. Setelah diketahui bagian mana yang terdapat akar, maka batas bawah dan batas atas diperbarui sesuai range dari bagian yang mempunyai akar. Nah, contohnya itu selesaikan persamaan X pangkat X plus 1 sama dengan 0 dengan menggunakan range X sama dengan min 1,0, maka diperoleh tabel biseksi sebagai berikut. Nah, di sini itu kita mencari iterasi 1 sampai 10. Akarnya itu yang X, jadi setiap iterasinya itu dibagi 2, di mana X sama dengan A plus B per 2. Pada iterasi ke-10 diperoleh X sama dengan min 0,5678 dan Fx sama dengan min 0,00066. Nah, untuk menghentikan iterasi dapat dilakukan dengan menggunakan toleransi error atau iterasi maksimum. Dengan catatan, dengan menggunakan metode biseksi dengan toleransi error 0,01 dibutuhkan 10 iterasi. Semakin besar jumlah iterasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, metode regula falsi atau false position. Metode pencarian akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari 2 titik batas range. 2 titik A dan B pada fungsi fx digunakan untuk mengestimasi posisi C dari akar interpolasi linear. Nah, di sini terdapat kurva metode regula falsi.
kurva fx yang berwarna hijau, kemudian menentukan selangnya terlebih dahulu, yaitu dari titik A dan B. Dengan metode ini menggunakan rumus metode kemiringan, sehingga bisa mempengaruhi nilai C-nya, merupakan titik potong. Sehingga metode ini lebih tepat konvergennya daripada metode yang dibagi dua. Rumus umumnya itu FB min FA per B dikurang A sama dengan FB min 0 per B min X. Nah, X sama dengan B min FB dikali B min A per FB min FA, dan seterusnya. Nah, contoh, selesaikan persamaan XE pangkat X plus 1 sama dengan 0 pada range X sama dengan 0,-1. Nah, di sini itu terdapat 20 iterasi ya, dimana setiap iterasinya itu juga dibagi dua. Nah, dari akar persamaan ini tuh diperoleh nilai X-nya atau akarnya itu X sama dengan min 0,56741 dengan kesalahan 0,00074, yaitu fx. Kemudian ada metode iterasi sederhana. Metode iterasi sederhana adalah metode yang memisahkan X dengan sebagian X yang lain sehingga diperoleh X sama dengan GX. Contohnya yaitu ini. X min E pangkat X sama dengan 0. Kemudian diubah menjadi X sama dengan E pangkat X atau GX sama dengan E pangkat X. Jadi GX inilah yang menjadi dasar iterasi pada metode iterasi sederhana. Nah, perbedaan metode terbuka dan tertutup itu nanti dapat terlihat ya. Contoh selanjutnya yaitu carilah akar persamaan fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Nah, x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0 ini kemudian diakarin terlebih dahulu. Nah, jadi x sama dengan akar 2x plus 3. Nah, kita punya tebakan awalnya itu sama dengan 4. Nilai E-nya itu sama dengan 0,00001. Jadi xn plus 1-nya itu sama dengan akar 2xn plus 3. Jadi hasilnya itu 3 ya, sudah menurut perhitungan kalkulator. Nah, ini juga terdapat grafiknya. Grafik yang biru ini yaitu fungsi dari akar 2x plus 3 lalu dihampiri dengan x-nya, bisa diubah menjadi berbagai bentuk. Hasilnya divergen karena semakin ke bawah errornya semakin besar. Ini untuk yang gambar grafik yang sebelahnya. Dan bentuk yang terakhir dari x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0 yaitu x sama dengan x kuadrat min 3 per 2. Tebakan awalnya sama 4 dengan masih menggunakan E yang sama juga yaitu 0,0001 dan yang hasilnya divergen. Selanjutnya ada syarat konvergensi pada range I sama dengan S min H, S plus H dengan S titik tetap jika 0 lebih kecil dari GX kurang dari 1 untuk setiap X, yaitu iterasi konvergen monoton. Jika min 1 kurang dari GH
aksen X kurang dari 0 untuk setiap X merupakan iterasi konvergen berosilasi. Jika G aksen X lebih dari 1 untuk setiap X, maka iterasi divergen monoton. Jika G aksen X kurang dari -1 untuk setiap X, maka iterasi divergen berosilasi. Nah, dari soal tadi juga, Xn plus 1 sama dengan akar 2xn plus 3. Berarti Gx-nya itu akar 2xn plus 3. Jadi G aksen X sama dengan 1 per 2 akar 2xn plus 3. Tebakan awalnya 4, G aksen 4 sama dengan 0,108 kurang dari 1, berarti konvergen monoton. Nah, selanjutnya yang kedua juga, xn plus 1 sama dengan 3 per xn min 2. Gx-nya 3 per x min 2. G aksen X sama dengan min 3 per x min 2 kuadrat. Tebakan awalnya juga sama 4. Kemudian G aksen X-nya itu jadi 4 sama dengan mutlak min 0,75 kurang dari 1, berarti konvergen berosilasi. Dan yang ketiga yaitu Gx sama dengan X kuadrat min 3 per 2. G aksen X sama dengan X, tebakan awalnya 4, G aksen 4 sama dengan 4 lebih dari 1, berarti divergen monoton. Nah, contohnya itu selesaikan X plus pangkat X sama dengan 0, maka persamaan diubah menjadi X sama dengan pangkat X atau Gx sama dengan pangkat X. Ambil titik awal di X0 sama dengan min 1. Maka iterasi pertamanya itu X sama dengan min pangkat min 1. Atau dapat dihitung menggunakan kalkulator dengan nilai min 0,3679, yaitu nilai fx ya, berarti 0,3243. Dan seterusnya kita melakukan iterasi pada iterasi ke-10 diperoleh X sama dengan 0,56843 dan fx-nya sama dengan 0,034217. Selanjutnya metode Newrapson. Metode pendekatan yang menggunakan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan slope atau gradien pada titik tertentu. Titik pendekatan ke n plus 1 ditulis dengan xn plus 1 sama dengan xn min f xn per f aksen xn. Nah, di sini terlihat grafiknya ya. Yang berwarna biru ini merupakan kurva dari persamaan pada soal. Titik potongnya itu berada pada di 2,5. Nah, contoh soalnya ini langsung saja ke nomor 2 karena soal nomor 1-nya kepotong. Ya, soal nomor 2 itu X plus X pangkat X cos X min 2 sama dengan 0. Nah, kita pakai X0-nya itu sama dengan 1. Kemudian mencari turunan dari X plus X pangkat X cos X min 2, yaitu didapatkan turunan pertamanya 1 min X kuadrat cos X min X kuadrat sin X. Nah, ini juga kita menggunakan iterasi dari 0 sampai 4, maka didapatkan akarnya yaitu di X 2,5. Grafiknya ini juga bertepat pada titik 2,5 ya, pas.
Nah, permasalahan pada pemakaian metode Rabson, metode ini tidak dapat digunakan ketika titik pendekatannya berada pada titik ekstrim atau titik puncak, karena pada titik ini nilai fx sama dengan 0, sehingga nilai penyebut dari fx per f aksen x sama dengan 0. Secara grafis dapat dilihat sebagai berikut grafiknya ya. Ini terlihat titik puncaknya dan terdapat pula akar dari persamaannya, titik perpotongannya. Bila titik pendekatan berada pada titik puncak, maka titik selanjutnya akan berada di tak berhingga. Kemudian, metode ini juga sulit atau lama mendapatkan penyelesaian ketika titik pendekatannya berada di antara dua stasioner. Bila titik pendekatan berada pada dua titik puncak, akan dapat mengakibatkan hilangnya penyelesaian divergensi. Hal ini disebabkan titik selanjutnya berada pada salah satu titik puncak atau arah pendekatan yang berada. Nah, di sini terlihat titik pendekatannya pada grafik. Selanjutnya, hasil tidak konvergen. Ya, dapat terlihat juga di sini garis hijau dan garis merahnya. Mengapa hasilnya itu tidak konvergen? Nah, penyelesaian permasalahan pada pemakaian metode Rabson ini, apabila titik pendekatan berada pada titik puncak, maka titik pendekatan tersebut harus digeser sedikit. XI sama dengan XI plus minus do, di mana do adalah konstanta yang ditentukan dengan demikian. F aksen X tidak sama dengan 0, dan metode Newton-Raphson tetap dapat berjalan. Nah, untuk menghindari titik-titik pendekatan yang berada jauh, sebaiknya pemakaian metode Newton-Raphson ini didahului oleh metode tabel, sehingga dapat dijamin konvergensi dari metode Newton-Raphson. Nah, selanjutnya ini terdapat contoh soal, yaitu X dikali X pangkat X ditambah cos 2X sama dengan 0. Maka X0 itu sama dengan 0,176281. Nah, jangan lupa kita harus menurunkan dulu soalnya. Nah, berarti f aksen X turunan pertamanya itu 1 min X dikali X kuadrat min 2 sin 2X, karena turun dari cos itu min sin. Maka setelah iterasi didapatkan nilai fx-nya ya, yaitu 1,08, dan f aksennya itu min 0,0015. Di sini kita melakukan iterasi sampai ke 6. Jadi X sama dengan 713, padahal dalam range 0 sampai dengan 1 terdapat akar di sekitar 0,5 sampai dengan 1. Nah, ini grafiknya seperti ini ya. Untuk menghindari hal ini, sebaiknya digunakan grafik atau tabel sehingga dapat diperoleh pendekatan awal yang baik. Digunakan pendekatan awal yaitu X0 sama dengan 0,5 dengan menggunakan iterasi sampai ke 6. Nah, kemudian hasil dari persamaan dari soal merupakan X kali XP min X ditambah cos 2X sama dengan 0 pada range 0,5. Nah, di sini akar iterasinya dapat terlihat 0,9. Nah, iterasi yang pertama itu sampai iterasi keempat, kemudian iterasi ketiga, dan yang terakhir dapat diperoleh nilai 3,9. Selanjutnya ada metode secant.
Metode Newton-Raphson memerlukan perhitungan turunan fungsi f aksen x. Tidak semua fungsi mudah dicari turunannya, terutama fungsi yang bentuknya rumit. Turunan fungsi yang dapat dihilangkan dengan cara menggantinya menjadi bentuk ekivalen. Modifikasi metode Newton-Raphson dinamakan metode secant. Rumus umumnya yaitu f aksen x sama dengan delta y per delta x sama dengan fxr dikurang fxr min 1 per xr dikurang xr min 1. Metode Newton-Raphson ini terdapat pula grafiknya ya di sebelah kanan. Titik potongnya itu harus menggunakan REX dan GX yang berada pada kurva. Selanjutnya ada contoh soalnya. Ya, penyelesaian dari x kuadrat min x plus 1 dikali x pangkat min x sama dengan 0 bagaimana? Nah, pertama kita juga harus mengambil x0 itu dari 0,8 ya, dan x1 itu 0,9. Maka dapat dihitung y0 nya itu sama dengan fx0 sama dengan min 0,16, y1 nya fx1 sama dengan 0,03. Iterasi metode secant adalah sebagai berikut. Iterasi pertama, x2 sama dengan x1 min y1, x1 min x0 per y1 min y0 sama dengan 0,88. Nah, kemudian didapatkan juga nilai dari y2 nya. Kita melakukan iterasi sampai iterasi ketiga ya. Didapatkan pula nilai x3, y3, x4, dan juga y4. Maka diperoleh akar x-nya itu sama dengan 0,88. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kasus penyelesaian persamaan nonlinear. Penentuan nilai maksimal dan minimal fungsi nonlinear. Perhitungan nilai konstanta pada matriks dan determinan yang biasanya muncul dalam permasalahan sistem linear bisa digunakan untuk menghitung nilai eigen. Dan penentuan titik potong beberapa fungsi nonlinear yang banyak digunakan untuk keperluan perhitungan secara grafis. Selanjutnya yaitu penentuan nilai maksimal dan minimal fungsi nonlinear. Nilai maksimal dan minimal fx yaitu memenuhi f aksen x sama dengan 0. Gx sama dengan f aksen x yaitu Gx sama dengan 0 dan menentukan nilai maksimal atau minimal f aksen x. Contoh soalnya, tentukan nilai minimal dari fx sama dengan x kuadrat min x min 1 dikali min 2x plus 1. Nah, penyelesaiannya itu untuk menentukan nilai minimal terlebih dahulu dihitung Gx sama dengan fx. Nah, Gx itu didapat 2x min pangkat 2x ditambah 2 dikali x plus 1 dikali pangkat min 2x sama dengan 2x ditambah 2x plus 1 dikali pangkat min 2x. Jadi permasalahannya menjadi menyelesaikan persamaan, di mana persamaannya itu 2x ditambah 2x plus 1 dikali pangkat 2x sama dengan 0. Dengan menggunakan metode secant diperoleh pendekatan awal di x0 sama dengan 0,4 dan x1 nya sama dengan 0,2 dengan toleransi error yaitu 1e min 0,05. Iterasi sampai keempat, akarnya yaitu pada x min 0,32. Jadi minimal fungsi fx terletak di x sama dengan min 0,32. Nah, pada grafik ini nilai minimalnya itu terletak antara 0,4 dan min 0,02 ya, min 0,4 dan min 0,2. Selanjutnya menghitung titik potong dua kurva. Nah, di sini
terdapat kurva di mana yang hijau ini itu merupakan Y sama dengan Gx ya. Jadi Fx sama dengan Gx atau Fx min Gx sama dengan 0. Nah, sedangkan yang merah itu Y sama dengan Fx. Nah, contohnya tentukan titik potong Y sama dengan 2x pangkat 2 min X dan Y sama dengan min X. Nah, dari sini pun terlihat perbedaannya, yaitu garis hijau dan garis merahnya. Dan akarnya itu terletak di antara 0,8 dan 1. Nah, selanjutnya itu kita ke sistem persamaan aljabar linear. Nah, sistem persamaan aljabar linear ini itu mempunyai 3 metode. Yang pertama ada metode eliminasi. Metode eliminasi itu terdiri dari eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi ini sudah dipelajari sebelumnya. Yang kedua itu ada metode iterasi. Metode iterasi pun terdiri dari iterasi Jacobi dan Gauss-Seidel. Dan yang terakhir ada metode dekomposisi yang terdiri dari dekomposisi Lu dan Kolsky. Nah, ini merupakan SPL yang mana kemudian diubah menjadi bentuk lain dikalikan dengan X1, X2 sampai Xn sama dengan B1, B2 dan seterusnya sampai Bn, di mana A merupakan koefisien konstanta, X itu tidak dapat diketahui atau yang dicari, B pun konstanta, N banyaknya persamaan. Nah, sekarang matriks. Matriks ini terdapat beberapa jenis ya. Jenis-jenisnya itu diantaranya ada matriks diagonal, matriks identitas, matriks segitiga atas atau bawah, matriks simetri, matriks vektor, dan juga vektor kolom. Nah, di sini terlihat ya contoh matriks A dan matriks B. Dan juga ini perbedaan kolom dan baris. Operasi matriks yaitu ada penjumlahan atau pengurangan, perkalian, transpos, inverse matriks, dan determinan. Nah, untuk penyelesaiannya itu terdapat beberapa cara. Yang pertama ada penyelesaian ada tunggal atau well condition, di mana kedua garis atau persimpangan ini tuh memiliki titik potong ya. Jadi determinannya itu 3 dikali 2 min dikurang min 1 dikali 2 sama dengan 8 ya, sesuai dari SPL nya ini dari matriksnya. Yang kedua adalah penyelesaian ada kondisi buruk atau ill condition. Nah, dari sini tuh terlihat ya, terdapat banyak cara penyelesaiannya sesuai dengan SPL dan juga matriksnya, sehingga didapatkan nilai determinannya juga, yaitu min 0,04. Dan yang ketiga ada penyelesaian tak ada. Nah, garis ini itu jauh, jadi tidak didapatkan penyelesaiannya. Dan yang terakhir penyelesaiannya itu karena menurut kurva tak hingga ya, judulnya penyelesaian tak hingga menurut kurva pun jadi penyelesaian itu tak hingga didapatkan nilai determinan itu sama dengan 0. Kemudian eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss ini dari matriks kemudian
melakukan forward elimination ya, yaitu di OBE, XPL yang di OBE, kemudian matriks segitiga yaitu diubah menjadi 0, 0, dan 0 ya, ada 3 yang bawah. Lalu dapat ditemukan nilai X 1, 2, dan 3-nya. Di sini terdapat langkah-langkahnya juga, prosesnya. Nah, contoh penyelesaiannya itu selesaikan sistem persamaan linear dengan metode eliminasi Gauss, gunakan 6 angka signifikan ya. Nah, di sini pun dengan cara singkat sudah didapatkan nilai X1, X2, dan X3-nya. Kemudian hasilnya dicek dan ternyata sama, berarti benar cara pengerjaannya. Kemudian ada eliminasi Gauss-Jordan. Nah, Gauss-Jordan ini tuh juga sama di OBE, cuman bedanya pada Gauss-Jordan ini tuh semuanya 0. Matriks identitasnya, sehingga tidak perlu back substitution ya, atau no back substitution, karena sudah bisa didapatkan nilai X1, X2, dan X3-nya. Kemudian ada inverse matrix. Inverse matrix itu sudah ditemukan matriks identitasnya, lalu di OBE dan diubah augmented-nya menjadi identitas, sehingga akan berubah menjadi nilai-nilai lain. Nah, di sini nilai I dan juga A determinannya ya. A inverse maksudnya. Jadi A dikali X sama dengan B, yaitu X sama dengan A inverse dikali B. Kemudian ada dekomposisi LU. Nah, cara menyelesaikannya sistem persamaan linear dengan merubah matriks sistem A menjadi matriks segitiga bawah L dan matriks segitiga atas U. Ya, sudah jelas A dikali X sama dengan B, dan dibuat segitiga L yang bawah dan juga segitiga U yang atas. Kemudian dikali, seperti biasa, dikali X sama dengan B. Nah, A dikali X ini sama dengan B, yaitu merupakan proses dekomposisi untuk memperoleh U dan L. Sedangkan L dikali U dikali X sama dengan B, yaitu merupakan proses subtraction maju untuk memperoleh Z. Selanjutnya, L dikali Z sama dengan B itu merupakan proses subtraction mundur untuk memperoleh X. Jadi nilainya itu U dikali X sama dengan Z. Kemudian ada dekomposisi LU naif. Diturunkan dari proses eliminasi Gauss, di mana L yaitu elemen pengali MIJ dalam proses eliminasi, dan U merupakan matriks segitiga atas hasil dari proses eliminasi. Nah, nilai matriks A-nya di sini juga dikali X sama dengan B. Nah, setelah diubah, L itu menjadi seperti ini bentuk matriksnya, dan juga U sudah berubah. Kemudian selanjutnya ada dekomposisi LU crowd, di mana matriks L dan U dicari dengan menyelesaikan persamaan L dikali U sama dengan A. Nah, matriks ini dikali ya matriks L dan U yang tadi itu sampai memperoleh nilainya ya, dengan cara untuk menghasilkan
I11, U11, U12 seperti itu. Dan seterusnya sampai ditemukannya. Kemudian ada dekomposisi Lu Kolsky. Digunakan jika matriks sistem A adalah matriks simetri, yaitu A sama dengan A transpose. Matriks simetri A bisa didekomposisi menjadi L dikali L transpose sama dengan A. Ya, ini juga mudah ya pengerjaannya. Untuk ditemukan juga nilai I11 dikali I11 untuk menghasilkan A11 dan seterusnya. Kemudian ada iterasi. Iterasi Gauss-Seidel. Nah, ini matriksnya diubah menjadi X sama dengan. Iterasi pertama dimulai dengan terkaan awal X2 sampai Xn sama dengan 0 dihitung nilai X1. Berikutnya dihitung X2 dengan X1 adalah hasil sebelumnya dan X3 sampai X sama dengan 0. Begitu seterusnya sampai dihitung Xn dengan X1 sampai Xn-1 adalah nilai-nilai hasil perhitungan sebelumnya. Proses iterasi diteruskan sampai diperoleh nilai-nilai X yang konvergen. Kemudian ada iterasi Jacobi. Mirip dengan Gauss-Seidel, hanya semua nilai-nilai yang diperoleh di iterasi ke I baru akan digunakan lagi pada iterasi ke I plus 1. Iterasi pertama dimulai dengan terkaan awal X2 sampai Xn sama dengan 0 dihitung nilai X1. Berikutnya dihitung X2 dengan X1, X3 hingga Xn sama dengan 0. Begitu seterusnya sampai dihitung Xn dengan X1 hingga Xn-1 sama dengan 0. Iterasi berikutnya dihitung berdasarkan nilai-nilai X yang diperoleh pada iterasi sebelumnya. Proses iterasi diteruskan sampai diperoleh nilai-nilai X yang konvergen. Selanjutnya itu ada materi interpolasi. Interpolasi itu terbagi menjadi 3. Ada interpolasi beda terbagi Newton yang terbagi 3 lagi, yaitu menjadi interpolasi linear, interpolasi kuadratik, interpolasi kubik. Terus interpolasi Lagrange dan interpolasi spline. Interpolasi beda terbagi Newton. Sebelumnya tujuan dari interpolasi ini yaitu untuk menaksir harga-harga tengah antara titik data yang sudah tepat. Interpolasi mempunyai orde atau derajat. Interpolasi linear. Yang pertama, derajat atau orde ke-1 ini memerlukan 2 titik. Ya, berarti dari tabel ini pun terlihat titik awalnya itu berarti dari X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Kemudian yang kedua ada interpolasi kuadratik. Pada interpolasi ini derajat atau orde 2 memerlukan 3 titik. Yang pertama ada X1 sama dengan Fx sama dengan 1 sama dengan titik-titik, kemudian X2 sama dengan Fx2, X3 sama dengan Fx3. Nah, Fx-nya ini sama dengan 1,325. Nah, jadi itu titik-titik ini dimasukkan oleh nilai X-nya ya. Selanjutnya ada interpolasi kubik. Nah, derajat atau orde 3 ini memerlukan 4 titik. Interpolasi derajat atau orde ke N memerlukan N plus 1 titik. Jadi semakin tinggi orde yang digunakan untuk interpolasi, hasilnya akan semakin baik atau teliti. Nah, di sini pun pada kurva dapat terlihat ya. Jadi akan lebih smooth. Contohnya, 1 itu ada interpolasi linear. Caranya menghubungkan 2 titik dengan sebuah garis lurus.
Kemudian pendekatan formulasi interpolasi linear sama dengan persamaan garis lurus. Selanjutnya prosentase kesalahan pola interpolasi linear, yaitu dengan rumus harga asli perhitungan dikurang harga sebenarnya dibagi harga sebenarnya. Soalnya diketahui suatu nilai tabel distribusi student T sebagai berikut. T5% sama dengan 2,15, T2S% sama dengan 2,571. Berapakah TI persennya? Nah, penyelesaiannya ini kita mulai dari X0 ya. X0 sama dengan 5, yaitu berarti Fx0-nya 2,015, X1-nya 2,5, Fx1-nya 2,57, dan X4-nya berapa? Kemudian dilakukan pendekatan dengan orde 1, yaitu dengan menggunakan rumus F1x sama dengan Fx0 ditambah Fx1 min Fx0 dibagi X1 min X0 dikali X min X0. Dimasukkan Fx0-nya 2,15 ditambah Fx1-nya 2,571 dikurang 2,15 per 2,5 min 5 dikali X min X0 itu 4 min 5. Jadi hasilnya 2,2374 dengan hampiran 2,237. Pendekatan interpolasi dengan derajat 1 pada kenyataannya sama dengan mendekati suatu harga tertentu melalui garis lurus. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, dilakukan sebuah interpolasi dengan membuat garis yang menghubungkan titik, yaitu melalui orde 2, 3, 4, dan seterusnya, yang sering juga disebut sebagai interpolasi kuadratik, kubik, dan yang lain-lain. Pada interpolasi kuadratik ini, itu orde 2 sering disebut sebagai interpolasi kuadratik, memerlukan 3 titik data. Bentuk polinomial orde ini adalah F2x sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat dengan mengambil A0 sama dengan B0 dikurang B0 X0 ditambah B2 dikali X0 dikali X1. A1 sama dengan B1 dikurang B2 X2 ditambah B2 X1 sehingga F2X sama dengan B0 ditambah B1 dikali X dikurang X0. Ini terus merupakan pendekatan dengan garis linear ya, ditambah B dikurang X0 dikali X min X1 merupakan pendekatan dengan kelengkungan. Dengan B0-nya Fx0, B1-nya Fx1 min Fx0 per X1 min X0, yaitu menjadi Fx1 X0 dan seterusnya pada B2. Kemudian interpolasi kubik. Pada persamaan F3x sama dengan B0 plus B1 dikali X min X0 ditambah B2 dikali X min 0 dikali X min X1 ditambah B3 dikali X min X3 dikali X min X1 dikali X min X2. Dengan yang B tadi dimasukkan ke sini sampai kita hitung sampai B3. Berarti F-nya itu dihasilkan X3, X2, X1, dan X0. Nah, secara umum F1X ini sama dengan B0 ditambah B dikali X min X0. F2-nya pun B0 ditambah B1 dikurang B1 dikali X dikurang X0 ditambah B2 dikali X min X0 dikali X min X dan seterusnya sampai Fx. Dengan B0 sama dengan fungsi dari Fx0.
dan seterusnya sampai Bn. Contoh, hitung nilai tabel distribusi student T pada derajat bebas dengan alfa sama dengan 4% jika diketahui T0% sama dengan 1,476, T2,5 2,571, T3 2,15, T4 3,365. Dengan interpolasi Newton orde 2 dan orde 3. Penyelesaiannya ini interpolasi Newton orde 2 ya, butuh 3 titik, berarti dari x0 itu kita pakai 5, fx0 nya 2,015, x1 nya 92,5, fx1 nya 2,571, dan x2 sama dengan 1, fx nya 3,3. Nah, b nya ini dimasukkan ke dalam rumus, sehingga B1 didapatkan sama dengan 0,22, B2 nya 0,07, dan F2X sama dengan B0 ditambah B1 dikali X min X0 ditambah B2 dikali X min X0 dikali X min X1, maka didapatkan hasilnya 2,12. Interpolasi Newton orde 3 ini membutuhkan 4 titik. Titik dari 01 sampai 2 nya sama. Nah, pada yang keempat ini sama dengan 10. Berarti fx3 nya sama dengan 1,47. Nah, kemudian dimasukkan juga ke dalam rumus yang B nya, maka didapatkan nilai masing-masing dari B nya itu. Kemudian fx ini dimasukkan rumus dan juga angka yang sudah ditemukan, hasilnya sudah didapatkan, dan didapatkan hasil akhir 2,153. Nah, kesalahan interpolasi beda terbagi Newton. R0 sama dengan mutlak fx n plus 1 x0 xn min 1 sampai x0 dikali x dikurang x0 dikali x dikurang x1 dikali sampai x min x0. Kemudian menghitung R1 perlu 3 titik karena ada x0 plus 1. R1 sama dengan mutlak fx2 x1 x0 dikali x dikurang x0 dikali x min x1. Hitung R2 perlu 4 titik sebagai harga awal. Ya, tidak jauh beda, caranya masih sama berdasarkan contoh nih. Mencari R1 dimasukkan rumusnya, kemudian angkanya pun dimasukkan sehingga didapatkan nilai R1 nya, juga R2 nya pun dicari didapatkan hasilnya. Kemudian ada interpolasi Lagrange. Interpolasi Lagrange pada dasarnya dilakukan untuk menghindari perhitungan dari diferensiasi terbagi hingga interpolasi Newton ya, atau nama lainnya. Rumusnya itu Fn X sama dengan sigma Ni sama dengan 0 dikali Li dikali X dikali Fxi, dengan Lix sama dengan rumusnya ya ini pendekatan orde ke-1. Oke, F1X sama dengan L0X Fx tambah L1X Fx1. Dari L0X nya sama dengan X min X1 per X0 min X1, L1 nya pun dikali X, L1X maksudnya sama dengan X min X0 per X1 min X0. Jadi hasilnya didapatkan F1X sama dengan X min X1 per X0 min X1, F dikali X0 ditambah X min X1. Nah, pada pendekatan orde kedua ini dengan menggunakan F2X sama dengan L0X dikali Fx0 ditambah L1 dikali X dikali Fx1 ditambah L2X dikali Fx2. Dengan menggunakan rumus tersebut, kemudian dimasukkan
sehingga didapatkan nilai F2X-nya. Pendekatan orde ketiga pun sama, caranya seperti itu juga, sehingga didapatkan nilai F2X-nya, F3X-nya ya berarti. Kemudian contoh berapa nilai distribusi T pada alfa sama dengan 4%. Alfanya 2,5%, yaitu X0-nya 2,5, Fx0-nya 2,571. Alfa 5%, X1-nya sama dengan 5, Fx1 sama dengan 2,15, dan alfa 10%, berarti X2-nya sama dengan 10, Fx2-nya sama dengan 1,47. Penyelesaiannya, pendekatan orde ke-1, F1X sama dengan masukkan rumus L0 dikali X dikali Fx0 ditambah L1 dikali X dikali X1, didapatkan nilainya 2,237. Begitupun pada pendekatan orde kedua, didapatkan pula nilainya setelah dimasukkan rumus 2,214. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.